Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, segala puji milik Allah. Nahmaduhu wa nashkuruhu. Kita memuji Allah dengan mentauhidkannya, meyakininya sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Tidak ada yang lain kecuali Allah, yang kita bertawakal, bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berdoa kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak tunduk, tidak patuh, tidak taat kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, atau untuk Allah Subhanahu wa taala, atau kita tidak taat tunduk kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita dalam wasiatnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang yang beriman, bertakwalah, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sampai kalian meninggal kecuali statusnya tetap sebagai seorang muslim. Maka betapa beruntungnya kita di tengah-tengah lautan manusia yang kufur kepada Allah, kita diberikan iman dan hidayah. Betapa berharganya nikmat iman dan Islam ini, sampai Allah berwasiat saat meninggal, jangan sampai Islam itu lepas. Artinya selama hidupnya kita ini, kita diperintahkan untuk tetap menjadi orang-orang muslim. Maka kita meminta dan berdoa semoga Allah mewafatkan kita semuanya dalam kondisi muslim. Amin ya rabbal, dalam kondisi baik, amin ya rabbal. Selawat dan salam untuk junjungan tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan karunia sebagaimana di dunia kita diberikan karunia iman dan Islam. Semoga di akhirat kita diberikan karunia surga dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sudah 1 bulan ya, kalau saya kesini berarti sudah lewat 1 bulan. Waktu berlalu sangat cepat. Di antara tanda hari kiamat itu mururuz zaman bisur'ah. Waktu itu berlalu begitu cepat, tidak terasa. Karena itu pagi ini kita akan mempelajari surat Al-Asr. Baik Bapak Ibu, mari kita awali, mari kita baca surat Al-Asr bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Surat Al-Asr. Tadi sudah diberikan prolog muqaddimah tentang waktu. Ya. Ini kata Imam Asy-Syafi'i, sekiranya kita merenungkan ayat ini dan mengamalkan ayat ini, surat ini, itu cukup bagi kita. Ya. Sekiranya kita mau merenungi, mentadaburi dan mengamalkannya, ayat ini cukup bagi kita sebagai modal menjadi hamba Allah. Ya. Baik. Berkaitan dengan surat ini, ada kisah yang pernah terjadi
dengan salah seorang sahabat bernama Amru bin As. Semasa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, dia diutus bertemu dengan nabi palsu. Siapa nama nabi palsunya? Musailamah Al-Kazzab. Siapa namanya? Musailamah. Namanya Musailamah. Julukannya Al-Kazzab. Al-Kazzab artinya si pendusta, si tukang bohong. Al-Kazzab. Jadi boleh menggelari orang-orang jelek dan buruk itu dengan gelar buruk agar masyarakat terhindar dan waspada dari keburukannya. Pengikutnya ya manggilnya Musailamah. Kaum muslim ngasih sedikit gelar Al-Kazzab, si pendusta, si tukang bohong. Datang Amru bin As kepada Musailamah. Ya. Kemudian Musailamah bertanya kepada Amru, ada enggak surat pendek yang diturunkan kepada sahabatmu? Maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada. Allah menurunkan kepada Rasulnya surat Al-Asr. Dibacakan oleh Amru bin As surat Al-Asr kepada Musailamah si pendusta, ngaku sebagai nabi. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Surat yang ringkas tetapi penuh makna, diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Musailamah si pendusta bilang begini, dia pura-pura merenung, mengkondisikan dirinya seakan-akan didatangi Jibril mendapat wahyu. Ya, kemudian dia berpikir dan merenung seakan-akan Jibril turun. Kemudian Musailamah bilang, juga telah turun kepadaku surat yang ringkas. Ya, apa kata Musailamah? Al-Wabr. Wa ma adraka ma al-Wabr. Ya. Amru bin As mungkin ketawa-ketawa dalam hati gitu ya. Ada pendusta begitu angkuh, begitu sombong, angkuh, pongah gitu ya. Pongah gitu, ngaku-ngaku didatangi Jibril mendapat surat Al-Wabr. Wa ma adraka ma al-Wabr. Saya lupa Bu kelanjutan yang dibilang si Musailamah. Dalam kesempatan yang lain Musailamah bilang seperti ini, ad-difda' wa ma adraka mad-difda'. Artinya apa Pak? Kodok. Tahukah kamu apa itu kodok? Orang Arab ya tahu difda' kodok itu apa. Tapi ketika Allah bertanya al-hutamah gitu ya, wa ma adraka mal hutamah. Orang Arab itu ya orang Arab ngerti bahasa Arab, tapi istilah baru mereka nggak ngerti. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga tidak mengerti sampai Allah yang mengajarkan al-hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Orang Arab sahabat nggak ngerti, Nabi nggak ngerti sampai Allah mengajarkan apa maksudnya al-hutamah, narullahi al-muqadah. Hutamah itu apa? Api neraka yang Allah panaskan. Oh, baru ngerti. Kalau si Musailamah ad-difda' kodok. Oh ya, orang semua ngerti kodok gitu ya. Tahukah kamu apa itu kodok? Jadi lucu. Orang bikin seperti Al-Quran, jadi bunyinya lucu, maknanya jadi lucu. Masih lebih bagus para penyair tapi nggak ngaku-ngaku sebagai nabi atau ngaku sebagai wahyu. Al-Wabr, anak kucing. Kamu tahu anak kucing? Semua orang tahu anak kucing. Kenapa? Itu katanya dari Allah. Kemudian Musailamah bilang ke Amru bin As, apakah engkau bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah? Amru dengan enteng dan cerdasnya bilang, Amru bin As ini sahabat Nabi yang cerdas, pandai bersiasat dan berstrategi, dan juga seorang diplomat, pandai bernegosiasi. Cerdas Abu Bakar itu mengutus Amru bin As sebagai utusan. Kamu tahu aku ini seorang nabi. Amru enteng jawab, wallahi innaka la ta'lamu
annaka takzib. Demi Allah, kamu itu tahu, ya. Wallahi innaka la ta'lam anni a'lamu annaka takzib. Demi Allah, kamu itu tahu bahwa saya itu tahu kamu itu orang yang berdusta. Gitu aja jawabannya Amru. Demi Allah, kamu itu tahu bahwa saya meyakini bahwa kamu itu pendusta. Kamu sendiri tahu bahwa diri kamu itu pendusta gitu. Enteng jawabannya ya, Amru bin As. Nanti dia Musailamah al-Kazzab mati ditombak oleh sahabat yang dulu juga pernah menombak paman Nabi Hamzah. Pada perang Uhud, paman Nabi Hamzah ditombak oleh budak Wahsy. Nanti Wahsy masuk Islam, dia juga yang akan menombak Musailamah sampai mati. Baik, Bapak Ibu jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wal asri, ini ada dua versi makna. Versi pertama demi masa, yang kedua demi waktu asar. Jadi ada dua penafsiran. Wal asri, demi waktu secara umum, keseluruhan waktu yang dimiliki dunia ini adalah asrun, masa waktu. Itu Allah bersumpah dengannya. Makna yang kedua, wal asri, demi waktu asar. Ya, jadi dua-duanya maknanya bisa diterima. Secara umum Allah bersumpah dengan waktu, secara khusus Allah menyebut waktu asar. Asar kenapa dinamakan asrun? Ain shad ra. Ya, ain shad ra. Kenapa waktu sore dan waktu sholat di sore ini dinamakan dengan asrun? Kalau Bapak Ibu minum jus itu namanya asirun, dengan ain, shad, ya. Shadnya kasrah, ya-nya sukun, ra. Asirun, sesuatu yang diperas. Jadi waktu sore ini kita sudah memeras keringat dan tenaga. Makanya waktu sore yang kita sudah payah dan capek dinamakan dengan asrun. Zuhur kenapa dinamakan dengan waktu zuhur? Ya, karena itu zahiratus syams, ketika matahari itu zawal, condong. Matahari condong kemudian terbentuk bayangan, itu zuhur. Isya kenapa dinamakan isya? Dari kata asya. Asya itu artinya dengan fathah asya, dengan kasrah aisya. Asya itu artinya makan malam. Asya itu artinya makan malam. Sedangkan isya ya waktu malam. Ada sebuah riwayat, al-asya muqaddam alal isya, makan malam didahulukan daripada sholat isya. Kondisinya kapan? Terutama saat lapar dan sudah dihidangkan asya, makan malam itu, maka jangan sholat isya dulu. Dalam kondisi lapar, padahal makanan sudah ada di depan, kemudian iqomat, sholat dulu apa makan dulu jemaah? Sepakat semuanya ya, makan dulu. Jadi Islam itu enggak melulu susah-susah. Islam itu enggak melulu susah. Enggak melulu Islam itu perintahnya berat. Malah kita disuruh apa? Bersenang-senang, kemudian ibadah. Kita disuruh apa? Menikmati hidup, kemudian disuruh ibadah. Jadi makan dulu baru sholat. Di rumah buka puasa, ini rendang eman-eman, ini komat. Wah, ke masjid apa makan? Udahlah makan aja Pak. Yang penting tetap niat dalam hati sholat jamaah maghrib ya. Ini kan kondisional. Karena baru datang mungkin ya. Baik, jadi ini Islam luar biasa. Makan dulu baru ibadah. Jangan juga ibadah terus, tidak ingat senang-senang. Jadi silakan bersenang-senang. Nggak boleh membujang selamanya, harus nikah. Nggak boleh sholat semalam penuh, harus tidur. Nggak boleh puasa sepanjang tahun, harus makan.
Siapa yang memaksa diri berlebihan nanti binasa karena berlebih-lebihan. Bosan sendiri, kalau sudah bosan nggak mau dikerjakan lagi. Yang disalahkan ibadah dan Islam. Islam kok isinya kok serius-serius amat gitu ya. Islam kok isinya serius, susah, khusyuk itu, nggak ada senang-senang, nggak ada happy-happynya jadi orang Islam itu. Nyatanya enggak. Ramadan itu kita itu apa? Puasa sebulan penuh. Idul Fitri berbahagia. Jadi Allah itu ngasih kita hari raya. Sebelum Islam itu manusia sudah terbiasa dengan hari raya, kumpul-kumpul, senang-senang, bahagia-bahagia, makan-makan. Allah itu tahu jiwa manusia itu suka dengan makan-makan, senang-senang, kumpul-kumpul, bahagia-bahagia. Maka Islam tidak datang menghilangkan kesenangan, makan-makan, kumpul-kumpul, bahagia-bahagia. Dalam Islam tidak dihilangkan, tetap disyariatkan. Makanya Idul Fitri itu dalam rangka bersenang-senang, bahagia-bahagia, makan-makan, kumpul-kumpul. Itu makna Idul Fitri. Idul Fitri maknanya bukan kembali suci, salah. Id itu artinya kumpul-kumpul. Fitri artinya makan-makan. Jadi Idul Fitri artinya hari raya makan-makan. Bukan juga makan 2 piring, 3 piring kebablasan. Ya maksudnya makan senang-senang, pagi makan sebelum sholat, siang makan, malam makan, ngemil-ngemil. Jadi senang-senang setelah berpuasa. Biar kita itu nggak bosan, disuruh ibadah terus. Bosan nggak Pak? Bosan Pak. Orang sejam aja nungguin majelis itu kadang pengen cepet-cepet keluar ya. Bosan. Jadi Islam itu nggak melulu serius-serius seperti itu ya. Kadang kita diajak senang-senang. Menikah itu bersenang, ibadah paling bersenang-senang itu menikah. Makanya kata Nabi, miskin itu laki-laki nggak mau nikah, miskin itu wanita tidak menikah. Kasihan. Wal asri, demi masa, demi waktu asar. Keutamaan sholat asar di sini disebut ya secara khusus. Kalau maknanya demi waktu asar, di sini Allah menyebut waktu yang sangat berharga. Sholat yang diantara sholat yang paling utama, yaitu menjaga subuh berjamaah dan menjaga asar berjamaah. Ini 2 waktu malaikat bergantian sip tugas mencatat, menjaga, membersamai manusia. Tukar sip di waktu subuh dan asar. Malaikat yang berjaga di waktu subuh kemudian ganti di waktu asar. Wallahu alam ya. Wallahu alam apakah persis seperti itu. Yang jelas malaikat yang di waktu asar naik, turun malaikat yang di atas di waktu asar. Gimana si A? Kami datang pagi hari dia sholat, kami tinggalkan dia juga sedang sholat. Ini bentuk kekaguman malaikat kepada hamba Allah yang di waktu pagi dia taat, di waktu sore juga taat, yaitu subuh dan waktu asar. Ini fadilah keutamaan waktu asar. Terlebih-lebih waktu asar pada hari Jumat. Lebih spesial lagi waktu asar pada hari Jumat. Karena menurut pendapat salah satu ulama, waktu mustajab yang orang berdoa di hari Jumat akan dikabulkan doanya pada satu waktu di hari Jumat. Ada pendapat mengatakan habis asar sampai sebelum terbenam matahari di hari Jumat. Ya. Nabi Adam itu juga diciptakan di hari Jumat di sore hari. Baik. Ini waktu asar. Yang sholat asar berjamaah dipuji-puji malaikat, dibicarakan malaikat. Yang menjaga sholat asar Allah janjikan dilindungi dari jilatan api neraka. Yang menjaga sholat asar Allah janji dengan apa? Tidak disentuh api neraka. Jadi waktu asar yang Allah bersumpah itu, waktu ini sangat mulia, berharga. Dan ternyata memang mengerjakan sholat asar itu rada-rada berat, terutama yang sibuk, karena selalu punya alasan nanti. Setengah jam 3 berapa sekarang asar? Jam berapa?
3 kurang ya, 15 kurang. Masuk azan, entarlah. Sudah 3:30, nantilah. Sudah jam 4, nantilah. Sudah 4:30, nantilah. Akhirnya sholatnya mepet. Jadi godaan untuk menunda sholat asar itu berat. Apalagi seharian sudah capek. Sudah capek. Jadi konsentrasi di waktu asar itu sudah mulai berkurang. Banyak sekali alasan kita membuat kita menunda sholat asar. Ini bagi yang terbiasa sholat, bisa menunda sholat. Maka orang yang tidak peduli dengan sholat, bablas nggak sholat asar. Nah, makanya ada ancaman khusus bagi yang sengaja tidak sholat asar. Ancaman itu lewat hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Man taraka salatal asri faqad habita amaluhu. Siapa yang meninggalkan salat asar, amalnya terhapus. Siapa yang dengan sengaja tidak salat asar, amalnya terhapus. Kata Imam Ibnul Qayyim, amal hari itu terhapus semuanya gara-gara tidak salat asar. Jadi kalau dia mengerjakan wajib hanya menggugurkan kewajiban, tapi pahala ibadah wajib tidak didapat karena tidak sholat asar. Jadi sekali lagi asar itu waktu yang berharga, juga waktu yang banyak godaannya. Kecenderungan menunda-nunda sholat di waktu asar itu berat. Makanya sholat yang paling bagus ya yang di awal waktu. Waktu sholat itu dibagi ulama menjadi 3. Waktu sholat oleh ulama dibagi menjadi 3. Waktu terbaik, ya, waktu terbaik. Waktu yang kedua pertengahan, dan waktu yang ketiga mubah, boleh mengerjakan sholat di waktu yang ketiga. Waktu terbaik itu di awal waktu. Kalau orang sibuk di tengah waktu, mepet-mepet mubah di akhir waktu. Maksudnya di akhir itu masih di waktu sholat, tidak keluar masuk waktu setelah sholat. Karena itu ini salah satu pendapat, tapi jangan dipakai dan jangan dijadikan alasan, nanti bahaya. Kalau nyari-nyari pendapat ulama dan dipegang, diikuti dengan alasan cari-cari yang senangnya saja, ini bahaya. Menurut Imam Abu Hanifah, menurut siapa? Menurut Imam Abu Hanifah, kalau ada orang belum sholat, maka dia tidak disiksa. Maksudnya, misal kalau ada orang belum sholat zuhur dan dia meninggal belum sholat zuhur, menurut Imam Abu Hanifah dia tidak disiksa. Kenapa? Karena dia meninggal di waktu masih ada di waktu sholat zuhur. Maksudnya dia belum sempat sholat zuhur, keburu meninggal, dan meninggalnya belum sholat zuhur tapi masih ada di waktu sholat zuhur. Ini menurut Imam Abu Hanifah, tapi menurut yang lain berdosa. Tapi Allah yang paling tahu kondisi hamba masing-masing. Ada yang tidak bisa sholat di awal waktu karena kondisional. Entah OTW lagi di jalan, entah dokter yang sedang operasi bedah, entah ibu-ibu yang lagi masak rendang gitu ya, entah ibu-ibu yang sedang menyusui. Jadi tidak bisa sholat di awal waktu. Makanya masih dibolehkan sholat di waktu kedua, dan masih dibolehkan sholat di waktu yang waktu ketiga itu di waktu akhir. Nah, baik. Jadi yang tidak sholat asar amalnya terhapus. Berarti nggak usah sholat, lebih dosa lagi kalau tidak sholat. Seperti orang yang datang ke dukun 40 hari 40 malam sholat tidak diterima, berarti nggak usah sholat, lebih dosa lagi 40 hari nggak sholat. Tidak sholat asar saja membuat amal terhapus, bagaimana nggak sholat 40 hari, lebih besar. Jadi meninggalkan sholat termasuk dosa besar, apalagi nggak sholat 5 waktu.
Makanya ulama ada yang berdebat dihukumi kafir orang yang tidak sholat. Baik, menurut Imam Ahmad itu yang nggak sholat sama sekali dihukumi murtad. Walau KTP-nya Islam, menurut Imam Ahmad hukum orang murtad itu apa? 1, nggak boleh jadi wali nikah. 2, nggak boleh jadi saksi. 3, nggak boleh dapat warisan. 4, nggak boleh disolati. Jadi menurut Imam Ahmad, orang yang KTP-nya Islam tapi tidak sholat sama sekali, ya begitu hukumnya. Nggak boleh jadi wali nikah. Ya, nggak boleh jadi wali nikah. Pak, Bapak sholat 5 waktu, saya nggak pernah sholat. Berarti Bapak cari orang lain yang jadi wali nikahnya. Baik, saya walikan ke si A. Nah, dia yang jadi wali nikah. Kalau enggak sah nikahnya ya. La nikaha biwaliyin. Tidak ada nikah kalau enggak ada wali. Jadi tidak disolati orang yang tidak sholat. Tapi orang yang cuman bolong-bolong Pak, disolati enggak? Disolati, enggak boleh kayak gitu Pak ya. Terlalu keras. Di sini maksudnya enggak sholat sama sekali. Jumatan pun tidak, 5 waktu enggak sholat, Jumatan enggak. Nah orang begini enggak disolati saat dia mati, karena dihukumi murtad. Itu debatnya ulama status orang yang enggak sholat. Baik, wal asri, demi masa, demi waktu asar. Kemudian ini sumpah Allah Subhanahu wa taala, al-qasamu. Ya, baik, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man halafa billahi faqad asyraka. Siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, dia telah syirik. Sumpah itu adalah menyebut sesuatu dalam sumpah, artinya mengagungkan apa yang disebut. Mengagungkan apa yang disebut dalam sumpah, sedangkan kita hanya mengagungkan Allah. Maka kalau bersumpah dengan menyebut nama Allah, tidak boleh bersumpah dengan sesuatu selain Allah. Kenapa Allah bersumpah dengan makhluknya dalam banyak ayat di Al-Quran? Agar kita wallahu alam merenung dengan ciptaan Allah, tadabbur dan memikirkan bagaimana keagungan kekuasaan Allah. Jadi Allah boleh bersumpah dengan makhluk ciptaannya karena ciptaannya juga sendiri, Allah juga yang menciptakan. Sedangkan kita nggak boleh bersumpah selain nama Allah. Maka nggak boleh sumpah demi cintaku padamu, nggak boleh. Kalau bersumpah demi Allah, nggak boleh demi cintaku. Omong kosong, gombal, bucin ya, bucin kata anak-anak budak cinta. Bersumpah dengan nama Allah. Nggak boleh bersumpah demi Rasulullah, demi Ka'bah. Sumpah pocong apa Pak? Sumpah pocong itu ritual Pak ya, bukan sumpah kepada pocong, tapi bersumpah dalam bentuk di kain kafani seperti dipocong. Itu sumpah pocong ya. Jadi sumpah pocong itu mubahalah. Siapa yang berdusta bersumpah, 2 orang bersengketa bersumpah, masing-masing bersumpah saya demi Allah benar. Ya, dia bersumpah kalau dia benar, kalau dia dusta bagi dia azab Allah. Itu namanya mubahalah. Dan enggak ada yang berani kecuali orang yang nekat. Orang yang nekat, makanya enggak boleh sedikit-sedikit bersumpah padahal yang disampaikan dusta. Ini yang dipahami Nabi Adam. Nabi Adam itu tertipu dan terkecoh oleh iblis. Iblis itu bersumpah demi Allah ketika iblis menggoda Adam dan Hawa bahwa memakan pohon khuldi akan membuat Adam kekal selamanya abadi di surga. Dan setelah meyakinkan Adam dan Hawa untuk memakan buah khuldi serta kemudian
iblis ini berkata, wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Aku bersumpah demi Allah, kata iblis, aku ini wahai Adam ngasih kalian tuh nasihat, ngasih kalian itu saran. Kalau kamu ingin abadi selamanya di surga, ini pohon ini kamu deketin. Jadi Adam itu enggak, Allah ngelarang saya. Jadi karena Hawa istrinya yang pengen. Jadi Adam itu digoda sama dua, oleh iblis sama istrinya. Ini hati-hati sama wanita gitu ya. Wanita minta mobil, istrinya enggak bisa belikan, akhirnya jadi korupsi gara-gara cinta gitu ya. Banyak orang rela korupsi demi istri, demi keluarga. Nah ini Adam ini enggak mau, tapi Hawa karena begitu meyakinkan iblis ini, saya bersumpah demi Allah, saya ini ngasih kamu nasihat. Kalau ingin abadi di surga, ini pohon ini, kamu ambil deketin. Itu sudah mulai ya. Akhirnya apa? Dideketin pohon, bajunya yang dipakai tiba-tiba lenyap, hilang, lepas. Kemudian Adam itu malu dan Hawa, mohon maaf nggak pakai baju, bajunya tiba-tiba hilang, lepas. Jadi sifat malu itu merupakan pakaian. Ketakwaan itu adalah pakaian sejati. Dengan adanya takwa dan sifat malu, aurat orang itu terjaga. Kemuliaan dan kehormatannya itu terjaga karena pakaiannya. Pakaian apa? Pakaian ketakwaan dan sifat malu. Kalau orang nggak punya takwa dan sifat malu, sudah auratnya itu jadi jelek. Di mata manusia jadi buruk. Sebagaimana buruknya manusia memandang orang yang tidak berpakaian. Makanya pakaian terbaik itu adalah ketaatan. Wanita pakaian terbaiknya sifat malu. Tapi sekarang itu nauzubillah min zalik. Jadi mohon maaf, pagi-pagi itu pakai baju seksi, senam di jalan, ya memang tujuannya senam di jalan biar kelihatan seksinya. Ngapain senam di dalam gedung jadi nggak kelihatan seksinya sama laki-laki. Pagi tadi saya lewat jam 4 itu di dekat taman baca di setelah Omnia, setelah Masjid 17, di situ kan ada angkringan 24 jam. Saya lihat itu ada banyak anak muda nongkrong, itu berarti begadang itu dari malam sampai pagi. Ada wanita di situ dan pakaiannya seksi, pakai bajunya. Saya, ya Allah, ini mbak-mbak ini malam-malam apa nggak kedinginan, masuk angin di pinggir jalan, lagi musim dingin di Banyumas. Saya mikir, oh memang wanita itu memang senang dilihat auratnya sama laki-laki. Jadi buat apa punya tubuh seksi kalau nggak diliatin orang? Padahal rasa malu itu adalah pakaian. Kalau nggak punya rasa malu, aurat orang itu akan terbuka, jadi dipandang buruk oleh manusia. Sebagaimana buruknya orang memandang orang yang nggak berpakaian. Saat orang lain berpakaian, kok nggak berpakaian, itu dipandang buruk. Makanya pakaian terbaik kita itu apa? Sifat malu dan takwa. Orang yang punya malu dan takwa itu terhormat, terjaga kemuliaannya. Ketika itu lepas juga auratnya. Makanya Adam ketika mendekati pohon ini dan dia makan, walau alam tak gimana detail ceritanya, pakaiannya tiba-tiba melorot dan lepas, dan Adam itu malu. Kemudian Adam mengambil dedaunan untuk menutupi tubuhnya. Kemudian Adam dan Hawa berlarian di surga, dan Allah bertanya, wahai Adam, apakah engkau lari dariku? Adam bilang, ya Allah, aku malu denganmu. Kemudian Allah bilang, wahai Adam, bukankah aku sudah bilang jangan dekati pohon ini? Adam itu heran, ya Allah, baru kali ini aku mendapati orang bersumpah dengan namamu ternyata palsu sumpahnya, ternyata bohong. Jadi yang namanya orang bersumpah demi Allah ya pasti sumpahnya benar. Itu menurut keyakinan Adam. Tapi ternyata iblis bohong. Di situ iblis Adam baru ngerti, ada orang kayak gitu ya. Maksudnya Adam itu, kok ada orang berani bersumpah dengan nama Allah dan ternyata sumpahnya bohong. Ini iblis itu kayak gitu. Sekarang Masya Allah ya, orang bersumpah, orang yang banyak sumpah berarti banyak yang ingin dia tutupi, banyak yang ingin dia yakinkan. Makanya orang yang banyak bersumpah itu tidak baik kalau bersumpah dengan nama Allah. Baik, ini sumpah Allah dengan masa. Innal insana lafi khusrin. Ini jawabul qasam. Jawabul qasam, jawabnya sumpah. Ini
Allah bersumpah, sesungguhnya al-insana di sini menggunakan lafaz mufrad, menggunakan kata tunggal insan. Sesungguhnya manusia, la mutta'kid, lam yang tujuannya menguatkan, lafi. Jadi ada dua kata penekanan dan kata penguatan. Ada inna sesungguhnya, dan ada la. La di sini bukan la taghdab, jangan marah. Di sini la mutta'kid, lam untuk menguatkan apa yang dibicarakan. Sesungguhnya manusia berada dalam khusrin, kerugian. Khusrin, kerugian, ini menggunakan kata nakirah. Kata nakirah, ya, khusrin, sungguh manusia itu berada dalam kerugian. Jadi kita ini semuanya akan rugi. Semua orang manusia di dunia ini akan rugi dan sedang rugi dan pasti rugi. Ini ancamannya, ini peringatannya. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, kita semua sedang dalam kerugian, akan rugi dan pasti rugi. Kita semuanya rugi. Mau ngapain? Udah rugi. Tapi namanya dunia punya masa, punya waktu. Dengan adanya waktu kita bisa tidak berada dalam Jadi dengan adanya waktu, kerugian itu masih bisa dihindari. Masih bisa diusahakan agar kita tidak rugi. Makanya waktu ini sangat berharga. Ya. Waktu itu sangat berharga. Dengan adanya waktu, kita masih bisa berusaha agar tidak dalam kondisi rugi. Jadi selama masih ada hari esok, masih bisa diusahakan. Adanya hari esok, ada harapan baru. Innal insana lafi khusrin, semua orang itu rugi, berada dalam kerugian, pasti rugi dan akan rugi. Beruntung orang-orang yang tidak rugi. Ada yang dikecualikan, ada pengecualian orang-orang yang enggak rugi. Siapa yang tidak rugi? Orang kafir rugi, semua orang rugi. Yang enggak rugi illalladzina amanu wa amilus solihat. Yang pertama, orang yang tidak rugi, orang yang beriman. Orang beriman, mohon maaf kalau dagangannya enggak laris, dia tetap untung. Ya enggak, Pak? Kok bisa muslim pedagang walau rugi tapi tetap untung? Satu, capek lelahnya, pusing-pusingnya orang yang jualan. Dia jualan untuk menafkahi keluarganya, tapi ternyata dagangannya enggak untung. Dia tetap untung. Kenapa? Dapat pahala pusing lelah-lelah mencari nafkah. Jadi enggak untung. Jadi enggak rugi. Walau secara hitung-hitungan rugi. Rugi waktu, rugi tenaga, jualannya buntung, tapi nggak ada yang rugi bagi orang Jadi secara materi dia rugi, tetapi di akhirat dia dapat pahala karena payah, lelah, bahkan pusing, itu semua pahala bagi orang beriman. Ya. Orang yang melakukan perjalanan rugi. Tapi orang beriman yang melakukan perjalanan tidak rugi. Kenapa? Karena kata ulama, inna ba'da safari kaffaratun liz-zunubi lima fihi minal masyaqqati wat ta'abi. Sebagian safar, perjalanan jauh itu manfaatnya apa? Bisa menghapus dosa. Kenapa? Karena saat safar perjalanan itu ada payah dan lelah. Setiap kepayahan dan lelah yang didapatkan seorang muslim, maka payah dan lelahnya ia, walau lelah berdagang, itu bisa menghapus dosa. Tergantung niat.
Tergantung niat. Kalau safar niatnya baik, atau safar wisata, apalagi safar silaturahim, apalagi safar mudik, apalagi safar umroh dan haji, semua safar itu bisa menghapus dosa. Atau para santri, para mahasiswa, para thalibul ilmi, para siswa perjalanan jauh demi menuntut ilmu, maka perjalanan itu bisa menghapus dosanya. Atau pedagang dari satu daerah ke daerah lain payah capek, itu bisa menghapus dosa. Hanya orang beriman yang tidak rugi, walau secara hitung-hitungan materi nggak dapat. Jadi mohon maaf, semiskin-miskinnya orang beriman dia tidak rugi, sekaya-kayanya orang kafir dia celaka dan rugi. Ya, sebanyak-banyaknya uang yang dimiliki oleh orang kaya di rekeningnya dia tetap rugi. Walau orang beriman rekeningnya nol, tanggal tua uang habis. Apalagi pegawai tanggal 15 duit sudah habis. Rekeningnya sudah nol, dari nol lagi ya. Tapi orang beriman gak ada rugi-ruginya. Orang beriman mohon maaf, kalau miskin dia tetap untung, kalau susah dia tetap untung. Untungnya di mana? Dapat pahala. Kalau lagi susah dapat apa? Dapat pahala sabar. Ya. Kalau dia kaya dan senang, untung juga. Jadi orang beriman gak ada ruginya. Hanya orang maka alhamdulillah Bu. Alhamdulillah. Tidurnya orang beriman pahala. Tidurnya orang kafir diazab. Semua kenikmatan dan kesenang-senangan yang dinikmati orang kafir akan diganti dengan azab di akhirat. Semua kepayahan, keletihan dan kesusahan yang didapatkan muslim di dunia Allah akan ganti dengan surga. Apalagi berlelah-lelah, berpayah-payah, bersusah-susah dalam ketaatan. Seperti seorang ibu ayah bersusah-susah mencari nafkah untuk membiayai anaknya di pondok. Itu pahala besar. Ya, suami bertanggung jawab kepada istri, memberi nafkah, dia payah, dia capek, dia lelah, itu untung. Itu maksudnya ya, berpayah-payah, bercapek-capek, berlelah-lelah, tapi malah dapat paha. Tapi orang kafir enggak. Orang kafir enggak ada untungnya. Kaya dia diazab, miskin juga diazab. Seburuk-buruk orang kafir apa? Mohon maaf, buruk wajahnya, buruk perangainya. Maka orang kafir paling buruk itu apa? Buruk wajahnya, buruk perangainya. Sudah buta matanya, buta hatinya, buruk juga wajahnya. Itu seburuk-buruk orang kafir. Ya, sesusah-susahnya orang beriman masih untung. Maka alhamdulillah atas karunia iman yang Allah berikan kepada kita, yang dengan iman ini dosa-dosa kita diampuni. Sekali lagi, tauhid, keimanan kepada Allah ini sebab utama orang beriman selamat di dunia dan akhirat. Selamat dari kerugian di dunia dan kerugian di akhirat. Apa yang membuat orang beriman selamat dari kerugian dunia dan akhirat? Keimanannya kepada Allah. Di akhirat sebab utama dia mendapatkan ampunan dan surga karena keimanan atau karena tauhidnya, karena akidahnya, keyakinannya kepada Allah Subhanahu. Jadi iman la ilaha illallah dalam hati kita yang kita amalkan ini ya begitu berharga. Karena itu iman ini jangan sampai hilang. Bagaimanapun cobaan, kesusahan yang didapatkan di dunia, jangan sampai hilang la ilaha illallah di dalam hatinya kepada Allah. Jadi rugi semua manusia kecuali yang beriman. Jadi kalau dapat ujian enggak rugi. Di balik kesusahan, musibah yang menimpa muslim, kalau dia bersabar, dia dapat pahala. Orang beriman yang mendapatkan ujian kenikmatan, ujiannya itu sehat, ujiannya itu kaya, ujiannya bahagia, dan dia bersyukur, juga pahala. Makanya ajaban li amril mu'min, sungguh luar biasa. Setiap perkara orang beriman itu apa? Ajaib. Susah dia pahala, senang dia dapat pahala. Kayak orang nikah lah ya, ibadah tapi senang-senang tapi berpahala.
Hanya orang beriman yang tidak rugi. Illal ladzina amanu. Nah, jangan cuma ngaku beriman, tapi iman dibuktikan dengan wa amilu as-solihat. Jadi orang beriman kalau hanya beriman saja dan tidak beramal soleh, dia akan rugi, tapi ruginya tidak abadi seperti kerugian orang kafir. Orang yang beriman hanya beriman saja, hanya mengaku sebagai muslim, tapi tidak mengerjakan yang wajib, dia juga akan rugi. Jadi kita ini masih punya ancaman akan mendapatkan kerugian. Jadi iman itu harus diiringi dengan amal soleh. Makanya iman itu ucapan berupa syahadat dan keyakinan berupa iman dalam hati serta perbuatan mengerjakan rukun Islam, itu makna iman. Orang yang mengaku muslim, orang yang mengaku beriman tapi tidak beramal soleh, dia akan rugi, dimasukkan ke neraka. Tapi kerugiannya tidak seperti orang kafir, selamanya di dalam neraka. Karena itu ayat ini sekali lagi secara tersirat, secara tidak langsung menerangkan orang masuk surga itu dengan dua cara. Satu dengan cara sempurna, bagi orang yang beriman dan beramal soleh, dia masuk surga sempurna, tidak diiringi dengan siksa di neraka. Bagi yang beriman dan beramal soleh, ada orang masuk surga tapi disiksa dulu di neraka. Bagi siapa? Bagi orang yang beriman dan tapi nggak beramal soleh. Tidak beramal soleh berupa pokok wajibnya tidak dikerjakan. Orang yang mengerjakan pokok wajibnya, dia akan selamat. Baik, illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Hanya orang beriman dan yang beramal soleh. Jadi iman itu haruslah diiringi dengan amal soleh, dan amal soleh itu membuat iman yazid, bertambah. Kesepakatan ulama, al-imanu yazidu wa yankus. Iman itu bisa bertambah dan iman itu bisa berkurang. Bertambahnya iman dengan amal soleh, berkurangnya iman dengan kemaksiatan. Jadi di dunia itu nggak ada sesuatu yang gratis. Ya, kalau ingin maksiat ada harga yang harus dibayar. Maksiat itu harganya apa? Membuat ibadah jadi malas. Jadi nggak ada yang gratis. Kalau maksiat ya konsekuensinya nanti ibadahnya jadi malas. Kalau terus-menerus dalam kemaksiatan membuat orang beriman berat melakukan amal soleh. Tapi orang yang senantiasa beramal soleh, maka imannya akan senantiasa kuat, bertambah. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Dan namanya orang muslim itu jangan hanya soleh. Namanya bapak, suami, jangan hanya soleh dan solehah, tapi harus muslih. Karena itu orang yang hanya beriman dan beramal soleh tapi nggak peduli dengan orang, dia akan rugi. Seorang ayah soleh, rajin sholat, rajin ke masjid, dia soleh untuk dirinya, tapi dia tidak membuat orang lain soleh, dia akan rugi. Istri baik, soleh, rajin ngaji, tapi anaknya nggak dibikin soleh, suaminya nggak diajak soleh, maka istri ini akan kembali lagi fi khusrin, dalam kerugian. Jadi kita ini sebagai suami akan rugi kalau punya anak-anak yang tidak beriman dan beramal soleh, atau tidak berusaha menjadikan anak kita, keluarga kita orang yang soleh. Jadi agar tidak rugi itu harus sempurna, beriman, beramal soleh. Nah, ini untuk diri sendiri. Untuk orang lain itu apa? Wa tawasau bil haqqi, mengajak orang sholat, membangunkan anak, nak sudah subuh, ayo sholat. Suami mohon maaf, istrinya pakai jilbab. Ibu bapak anaknya udah balik, nak pakai jilbab kalau keluar rumah. Itu watawasau bil haq. Kalau nggak begitu bapak ibu, kembali lagi lafi khusrin, rugi kita itu. Kesolehan itu hanya untuk diri sendiri, tapi jadi juga muslih. Yang menjadi orang soleh itu mudah, cobaannya ringan. Yang berat itu jadi muslih,
Hidup kalau cuman hanya ke masjid sholat, kemudian ada orang main togel judi nggak diingetin, ya kita akan rugi. Kita juga akan celaka kalau kita membiarkan kemaksiatan. Baik. Karena itu dalam sebuah hadis Nabi bertanya kepada sahabat. Nabi bertanya maksudnya ngajarin sahabat. Atadruna manil aqir? Tahukah kalian, mohon maaf, orang yang mandul? Nabi bertanya kepada sahabat. Sahabat mengatakan, ya mohon maaf, orang yang mandul ya Nabi yang nggak punya anak keturunan. Kata Nabi, siapakah yang mandul? Orang mandul itu kata Nabi yang punya anak tapi anaknya nggak bermanfaat. Ulangi lagi, yang mandul itu mohon maaf, yang punya anak tapi nggak bermanfaat. Ibu bapaknya kerja nggak pernah dibantuin. Maunya minta uang, pulsa habis, minta duit beli pulsa. Buat apa? Download game, main game online. Anaknya sholat, bapak ibunya nggak pernah didoain. Atau anaknya nggak sholat, doain orang tua nggak, sholat aja nggak, bagaimana mau doain? Jadi mohon maaf, anaknya nggak bermanfaat itu ya. Ini kata Nabi orang tua yang mohon maaf mandul. Maka rugi kalau kita itu hanya sibuk, bapaknya sibuk ibadah ke masjid, tapi anak istrinya nggak ditegur, nggak dinasehatin, rugi. Makanya biar nggak rugi itu paketnya harus lengkap, beriman, beramal soleh, dan saling menasehati. Ya, terutama kepada keluarga. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jadi ada bapak-bapak rajin ke masjid tapi anak istrinya tidak dijaga, tidak dinasehatin. Kewajiban itu hanya menasehatin. Entah bagaimana hasilnya itu bukan tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita hanya menasehatin. Kita tidak bertanggung jawab 100% menjadikan anak kita soleh solehah, enggak. Tanggung jawabnya hanya tawasau bil haqqi, nasehatin, ngingetin, ngajak sholat. Gitu aja kewajibannya. Kita nggak bertanggung jawab 100% kalau anak kita nggak soleh. Sama seperti beberapa istri Nabi, ada yang kafir seharusnya selamat malah ikut kena azab. Itu istri Nabi loh Pak. Nabi siapa? Wamro'at illam ro'ata Lut, kecuali istrinya Nabi Lut. Ya. Jadi kita itu tidak bertanggung jawab 100% menjadikan anak kita soleh dan soleh. Kita tanggung jawabnya hanya berusaha semaksimal mungkin agar anak-anak kita itu baik. Makanya rugi kalau bapaknya sibuk rajin ke masjid, tapi kemaksiatan dibiarkan terjadi di rumah. Rugi kalau suami itu soleh, suaminya rajin, suaminya baik, rajin ke masjid, tapi mohon maaf istrinya dibiarkan seperti itu. Istrinya dibiarkan mohon maaf berjabat tangan dengan laki-laki, istrinya dibiarkan berboncengan dengan laki-laki, istrinya dibiarkan duduk-duduk bareng-bareng, kumpul-kumpul sama laki-laki. Makanya kata Nabi, ad-dayyus, dayyus orang yang gak punya rasa cemburu, gak mencium bau surga. Ya, tidak mencium bau surga. Suami yang tidak punya rasa cemburu, istrinya melakukan kemaksiatan, suaminya enggak marah. Seorang ayah yang tidak cemburu melihat anak-anaknya bermaksiat, tidak ditegur, tidak dinasihatin, tidak dimarahin. Itu dayyus. Ya. Sahabat dulu orang-orang Arab itu rasa cemburunya besar. Rasa cemburu orang Arab itu dulu besar, sampai sekarang masih. Dulu sahabat ada yang punya istri, mohon maaf, ya Rasulullah, inna mra'ati la taruddu yadal labis. Istriku itu wahai Nabi enggak pernah menolak tangan basah. Maksudnya istrinya itu selalu jabat tangan sama laki-laki. Dan dia tuh cemburu ngelihat istrinya itu sama laki-laki ramah, baik gitu. Nabi sederhana bilang, idzan talikha, kalau gitu ya udah ceraikan aja. Gimana Pak? Jadi hukum itu tega dan hukum itu nggak ada rasa belas kasih. Sampai pada tingkat tertentu Nabi itu bilang, ya udah ceraikan aja istrinya kalau kayak gitu. Ini sahabat bilang apa? Wahai Rasulullah, saya mencintainya. Ya udah,
Kamu jaga baik-baik istrinya. Jadi Nabi ngasih solusi. Pada tingkat tertentu ini sudah nggak bisa ditoleransi kesalahan pasangan, ceraikan. Laki-laki terhormat, nggak boleh nangis-nangis rengek-rengek. Aku mencintaimu. Ya, laki-laki jangan lebay seperti itu. Sudah nyata misalnya, mohon maaf ya, sudah nyata istrinya itu melakukan kesalahan, yang laki-laki terhormat nggak mungkin mau hidup sama kesalahan yang dilakukan wanita. Mohon maaf misalnya selingkuh ya, laki-laki terhormat nggak menerima. Ya udah ceraikan, kata Nabi. Wahai Rasulullah, saya mencintainya. Ya udah kamu jaga. Sederhana gitu ya. Jadi sampai mana tadi Pak? Sampai mana? Sampai dayus. Jadi cemburu, ada rasa cemburu. Kalau sekarang istrinya Masya Allah cantik, TikTok, sosial media, banyak yang nge-like, banyak yang mengidam-ngidamkan biar jadi istrinya gitu ya, padahal udah punya suami. Ini laki-lakinya kemana aja? Kok dibiarkan istrinya seperti itu? Makanya itu jadi sumber penderitaan cinta itu kadang ya. Cinta itu jadi sumber derita. Laki-laki itu nggak tega mau pisah karena masih cinta, sayang banget sama istrinya. Tapi mohon maaf, istrinya nggak bisa dijaga. Sudah nggak bisa ditoleransi, laki-laki terhormat nggak bisa menerima dayus perselingkuhan kayak gitu ya, atau sesuatu yang dibiarkan. Makanya repot kan. Nikahi wanita biasa-biasa aja, nggak terlalu cantik gitu ya. Dan juga mohon maaf nggak terlalu jelek gitu. Terlalu cantik nanti malah terlalu sayang. Mohon maaf kalau jelek malah nanti nggak pede dibawa kondangan gitu ya. Biasa-biasa aja gitu ya. Biasa-biasa aja. Ya selera kita masing-masing. Makanya Nabi menikah itu bukan karena kecantikan wanita dinikahi. Ini bahaya kalau menikahi wanita karena kecantikannya. Nanti sudah melahirkan 3-4 anak sudah layu ya. Pengen lagi nikah lagi. Wah ini bahaya ini laki-laki ini ya. Gak ada habisnya selera dan nafsu itu. Makanya menikah itu bukan karena cinta. Bahaya ini bapak-bapak ini menikahi setiap wanita yang dia cintai. Wanita itu udah punya suami kok dinikahi. Menikah itu karena Allah. Jadi nggak boleh menikahi wanita yang dicintai, tapi wanita yang dinikahi harus dicintai. Ini bapak-bapak, ibu-ibu, anaknya dinasihatin, kamu kalau nikah jangan karena cinta, nikahlah karena Allah itu ya. Nikah karena Allah itu ya nanti mikir anaknya gimana kalau punya istri kayak gitu. Nanti anak-anaknya gimana kalau istrinya cantik tapi tidak menjaga diri, kasihan anak-anak. Ya. Maka kata Syekh Muhammad Asy-Syinkiti, di antara tanda bagusnya rumah tangga seseorang, dulu waktu masih bujang sebelum nikah dia itu sering berdoa agar diberikan istri pasangan yang baik. Jadi orang yang sebelum menikah sering-sering memohon agar nanti diberikan pasangan yang baik, itu tanda nanti rumah tangganya akan baik-baik saja. Tapi mendadak menikah gara-gara cinta, ini bahaya ini ya. Baik, jadi ngomongin nikah ya bapak-bapak, senang gitu. Jadi rugi kalau hanya beriman dan beramal soleh, tapi orang lain itu nggak diajak. Orang lain gak ditegur, orang lain gak dinasihati. Intinya apa? Amar ma'ruf nahi. Jadi kalau gak amar ma'ruf nahi mungkar akan rugi. Jadi harus lengkap. Wa tawasau bil haqqi. Ini amar ma'ruf nahi. Tawasau bil haqqi ini adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Wa tawasau bis sabri, dan saling menasihati dalam karena jadi orang beriman itu berat. Selalu ke masjid ini berat. Makanya saling menasihati. Ada riwayat mengatakan begini bapak-bapak, sahabat-sahabat Nabi itu punya kebiasaan. Beberapa sahabat-sahabat Nabi punya kebiasaan, kalau berjumpa mereka itu saling membacakan surat Al-Asr.
Kalau ada satu sahabat Nabi ketemu dengan sahabat Nabi, kemudian mau berpisah, nggak berpisah kecuali sudah membaca wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzi. Baru mereka berpisah. Tukang bangunan semuanya bakal rugi kalau nggak beriman dan nggak beramal soleh. Pedagang semua bakal rugi kalau nggak beriman dan nggak beramal soleh. Yang beramal soleh bakal rugi kalau niatnya tidak untuk Allah. Ini nasihat menasihati. Salat kita nggak akan diterima kalau niatnya nggak ikhlas untuk Allah. Ini watawasau bis sabri. Sakit kalau nggak sabar jadi nggak dapat pahala. Tapi kalau sakit sabar jadi dapat pahala. Ini watawasau bis sabri. Baca Quran, sedekah kalau nggak ikhlas nggak dapat pahala. Ini tawasau bil haqqi watawasau bis. Jadi dengan adanya ini iman kita itu terjaga. Ada yang mengingatkan. Inilah pentingnya berjamaah. Inilah pentingnya berjamaah. Hidup sendirian, taat sendirian, soleh sendirian itu berat. Ya, itu berat. Maka harus ada yang bergerak menjadikan masyarakat lebih baik. Ya takmir, ya RT, ya RW, ya pemuda, ya ibu-ibu, ya PKK, mengajak masyarakat sama-sama baik. Ada satu keluarga sadar bahaya game, bahaya anak-anak kecanduan gadget. Anaknya di rumah dikondisikan jangan kecanduan gadget, jangan keseringan main game. Tapi anak tetangga, makanya saling menasehati. Ada satu keluarga punya kesadaran anaknya maghrib harus ngaji. Ini berat. Anaknya sendiri ngaji maghrib, anak sebelah pada main. Makanya harus aktif bersosial berjamaah, mengajak. Ayo anak-anak habis maghrib semuanya ngaji, nggak ada yang main di waktu maghrib. Jadi kalau jadi orang soleh baik sendirian itu berat. Tapi kalau berjamaah terasa ringan. Makanya anak-anak sebelah itu sini daripada kamu main, bapaknya ibunya, Pak Bu anaknya nanti maghrib suruh ngaji di tempat saya aja ya daripada anaknya main. Itu maksudnya untuk anaknya sendiri, biar anaknya itu juga disiplin ngaji tiap maghrib, ya anak teman-temannya juga diundang ke rumahnya, jadi ngaji bareng-bareng. Ini tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kalau nggak begitu kita akan payah, capek dan lelah. Makanya berjamaah, hidup berjamaah. Baik, sudah jam 7, ada pertanyaan jamaah? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Batasan kewajiban orang tua dalam mendidik anak-anak sampai mana? Sepanjang masa, sampai meninggal. Tidak peduli anaknya sudah S1, sudah sarjana, S3, atau anaknya sudah menikah. Tidak peduli, kewajiban. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu sepanjang masa. Amar ma'ruf itu ayah mendidik anak. Nahi mungkar ayah ibu mengingatkan anak agar tidak melanggar aturan Allah. Itu sepanjang masa. Mau belum menikah, mau sudah menikah, mau belum kuliah, mau sudah sarjana, bahkan profesor, kewajiban orang tua sepanjang masa menasehati, mendidik anaknya. Jadi tidak lepas tanggung jawab ketika sudah menikah. Hanya beberapa poin. Seperti orang tua tidak boleh mencampuri urusan rumah tangga menantunya. Tapi kewajiban menasihati menantunya itu nggak sholat, ya wajib mertua itu nasihatin, Mas, sholat. Tapi kalau ngerecokin nafkahnya, keuangan menantu nggak boleh. Nanti bubar rumah tangga anak karena orang tua terlalu ikut campur. Tapi kewajiban melihat anaknya nggak sholat atau apa, menantunya atau itu tetap wajib ngingetin. Dan nggak boleh pakai ya, nggak boleh kalah sama menantu. Nggak boleh kalah sama, maksudnya itu tetap amar ma'ruf nahi mungkar sama menantunya, sama anaknya. Jadi sepanjang masa. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi, Bu?
Baik, mungkin ada tapi malu-malu ya mau bertanya. Ya, lain kali mungkin pakai kertas gitu ya. Sediakan kertas dan pulpen. Ini malah dari tambah panjang nanti. Ya, mohon maaf panitia mungkin nanti menyediakan kertas ada di belakang yang mau bertanya malu gitu ya. Nggak usah tuliskan nama. Kalau bisa dijawab, kalau nggak bisa dijawab ya PR. Terima kasih, mohon maaf apabila ada yang kurang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.